Halo semuanya. Selamat datang di Stoik kita. Kali ini, kita akan membahas sesuatu yang seringkali menjadi perbincangan banyak orang yang menginginkan kehidupannya jauh lebih baik dari sebelumnya. Orang-orang yang mengharapkan hidupnya selalu dalam kemudahan, yaitu keberuntungan. Apa sebenarnya keberuntungan itu? Apakah keberuntungan hanya soal kebetulan, atau ada faktor lain yang berperan? Mari simak video ini sampai habis untuk mengetahui jawabannya. Jangan lupa untuk subscribe channel Stoik kita agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Jika kamu suka dengan konten ini, beri like dan share ke teman-temanmu yang lain. Dan aktifkan juga notifikasi untuk update terbaru dari kami. Hidup dalam keberuntungan bisa diartikan sebagai keadaan di mana seseorang mengalami banyak keberhasilan, kebahagiaan, atau kemudahan dalam hidup mereka. Hal ini seringkali melibatkan aspek-aspek seperti kesehatan yang baik, keberhasilan dalam karir atau pendidikan, hubungan yang harmonis, kesejahteraan finansial, hingga kepuasan dan kebahagiaan. Namun, keberuntungan bukan hanya tentang hasil positif, tetapi juga bagaimana seseorang memanfaatkan kesempatan dan mengatasi tantangan. Berusaha secara aktif dan memiliki sikap positif, dan bersyukur atas apa yang dimiliki bisa juga menjadi bagian dari merasakan keberuntungan. Keberuntungan sering dianggap sebagai hasil dari kebetulan atau nasib. Namun, filosofi Stoikisme menawarkan pandangan berbeda mengenai pencapaian keberuntungan, yang lebih mengandalkan kontrol diri dan sikap mental yang positif. Berdasarkan ajaran para filsuf seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius, Stoikisme dapat membantu individu menciptakan keberuntungan melalui cara berpikir dan bertindak yang bijaksana. Terkadang seringkali kita merasa bahwa keberuntungan adalah sesuatu yang sulit dijangkau. Namun, ajaran filsafat Stoik memberikan panduan berharga untuk mencapai keadaan yang dianggap beruntung dengan cara yang lebih dalam dan bermakna. Berikut adalah 3 cara menurut filosofi Stoik untuk meraih kehidupan yang selalu dalam keberuntungan. 1. Isilah pikiran hanya dengan yang baik-baik saja. Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus selektif dalam memilih apa yang kita fokuskan. Pikiran kita mempengaruhi perasaan dan tindakan kita, jadi penting untuk mengisi pikiran dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Jika kamu sering terjebak dalam pikiran negatif atau kekhawatiran tentang masa depan, cobalah untuk menggantinya dengan hal-hal yang memberi energi positif, seperti aktivitas yang kamu nikmati, berlatih syukur dengan menulis hal-hal yang kamu syukuri setiap hari, atau menyusun tujuan jangka pendek yang membangkitkan semangat. Ini membantu kamu menjaga pikiran tetap fokus pada hal-hal yang membangun bukan merusak. Dalam filosofi Stoik, kita diajarkan untuk fokus pada apa yang ada dalam kendali kita dan melepaskan apa yang di luar kendali kita. Oleh karena itu, saat kamu menghadapi pikiran negatif atau kekhawatiran tentang masa depan, ingatlah untuk membedakan antara apa yang bisa kamu ubah dan apa yang tidak bisa. Alihkan perhatianmu pada tindakan-tindakan yang berada dalam kendalimu, seperti bagaimana kamu merespons situasi atau keputusan yang kamu ambil hari ini. Berlatih ketenangan batin dan penerimaan terhadap hal-hal yang tidak dapat diubah adalah kunci. Fokus pada tindakan yang dapat membawa perbaikan dalam hidupmu dan berlatih bersyukur atas hal-hal yang baik dalam hidupmu. Dengan cara ini, kamu akan lebih mampu mengelola stres dan menciptakan ketenangan di dalam dirimu, sambil tetap bergerak maju dengan sikap positif. 2. Berhenti mengurusi hidup orang lain. Dalam Stoikisme, salah satu prinsip penting adalah membedakan antara apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Kita hanya memiliki kendali atas tindakan, sikap, dan reaksi kita sendiri, sementara orang lain dan tindakan mereka berada di luar kendali kita. Mengurusi atau ikut campur dalam urusan orang lain seringkali menyebabkan frustasi dan konflik.
Karena kita tidak dapat mengontrol bagaimana orang lain berpikir atau bertindak. Daripada kamu sibuk mengurusi hidup orang lain, akan lebih bermanfaat jika kamu fokus pada diri sendiri. Alihkan perhatian dari masalah orang lain dan fokus pada pengembangan diri sendiri. Misalnya, jika kamu merasa terganggu dengan kebiasaan seorang teman, cobalah untuk mengarahkan energi kamu pada peningkatan diri sendiri, seperti belajar keterampilan baru atau mengejar tujuan pribadi. Hindari kritik yang tidak perlu. Menghindari kritik terhadap pilihan atau tindakan orang lain yang tidak langsung memengaruhi hidupmu. Misalnya, jika rekan kerja memiliki cara yang berbeda dalam menyelesaikan tugasnya, alih-alih mengkritik mereka, fokuslah pada bagaimana kamu dapat berkontribusi dengan cara yang lebih positif. Terima ketidakmampuan untuk mengubah orang lain. Sadari bahwa kamu tidak bisa mengubah kebiasaan atau perilaku orang lain. Misalnya, jika anggota keluarga memiliki pandangan atau kebiasaan yang berbeda darimu, terimalah perbedaan tersebut dan cari cara untuk berinteraksi yang penuh hormat tanpa berusaha mengubah mereka. Dengan menerapkan prinsip ini, kamu dapat mengurangi stres dan meningkatkan kualitas hubungan, karena kamu lebih fokus pada aspek-aspek yang dapat kamu kontrol dan menghargai kebebasan orang lain. 3. Percaya bahwa Tuhan itu Maha Baik. Dalam Stoikisme, keyakinan bahwa ada keteraturan atau kebijaksanaan yang lebih besar di balik segala sesuatu membantu kita menghadapi ketidakpastian dan kesulitan dengan keyakinan. Kepercayaan ini memberi kita ketenangan dalam menghadapi tantangan. Ketika menghadapi kesulitan, seperti kegagalan dalam usaha atau hubungan yang tidak berjalan baik, percaya bahwa ada sesuatu yang lebih baik yang sedang disiapkan untukmu. Misalnya, jika kamu gagal dalam sebuah usaha bisnis tertentu, atau kamu gagal dalam wawancara kerja. Anggaplah ini sebagai peluang untuk belajar dan berkembang, serta membuka jalan untuk kesempatan yang lebih baik di masa depan. Dengan cara ini, kamu menjaga perspektif positif dan percaya pada rencana Tuhan, untuk mewujudkan keinginanmu yang lebih besar. Dengan melakukan kebiasaan ini, kamu dapat menjalani hidup dengan lebih tenang dan menjaga keseimbangan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dampak positifnya adalah hidup akan selalu dalam kebaikan dan keberuntungan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam Stoikita.